الهجرة رحلة هادينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pembahasan inti, yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Masih pembahasan tentang zakat emas dan zakat perak. Kemarin kitab Matan Abi Syuja'nya, sekarang Kifayatul Akhyarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, pengarang kitab ini yaitu Imam Al-Hisni. Beliau mengatakan, wa ammal asmanu faqismani adz-dzahab wal fiddah. Adapun zakat barang atau zakat harta simpanan itu terbatas hanya pada dua bagian, yaitu emas yang disimpan dan perak yang disimpan. Selain emas perak itu tidak ada zakatnya, walaupun memiliki kadar simpanan yang sangat banyak. Tanah, punya aset tanah di mana-mana, punya aset rumah banyak, kendaraan banyak, itu tidak ada zakatnya. Karena zakat harta simpanan itu hanya berlaku pada dua barang, yaitu emas dan perak. Wa syaraitu wujubi zakah fiha khamsun. Syarat wajib zakat terhadap keduanya ada 5. Pertama, al-Islam. Orang yang memiliki dua benda tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, wal hurriyatu, memiliki status yang merdeka. Yang ketiga, wal milkut tamu, kepemilikan yang sempurna. Yang keempat, wan nisobu, cukup nisob. Coba saya tanya, Bapak Ibu, nisob artinya apa? Batas minimum. Nah, ya. Jadi tidak semua emas simpanan yang kita miliki wajib dizakati. Ada batas minimumnya. Batas minimum emas yaitu 85 gram. Jadi kalau kita punya emas simpanan tapi belum sampai 85 gram, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau sudah sampai 85 gram atau lebih, maka baru kena zakat. Itu namanya apa? Nisob. Batas minimum terkena zakat. Itu nisob emas 85 gram. Nisob perak adalah 595 gram. Jadi Bapak Ibu punya perak simpanan, perak batangan, sudah mencapai 595 gram, maka baru terkena zakat. Di bawah itu tidak kena zakat. Inilah yang dimaksud dengan nisob, batas minimum terkena zakat. Yang kelima, syarat wajib mengeluarkan zakat emas dan perak adalah al-haul. Masih ingat gak haul itu apa? Nepung tahun. Jadi kepemilikannya, ketersimpanannya itu sudah 1 tahun. Bapak Ibu kalau sudah menyimpan emas batangan 1 tahun atau lebih, atau perak 1 tahun atau lebih, baru kena zakat. Tapi kalau baru punya sebulan, 2 bulan, 10 bulan, 11 bulan, itu belum kena zakat. Jadi harus pernah kita simpan selama 1 tahun. Titik sampai situ, itu Matan Abi Syuja'nya. Kemudian diteruskan oleh Imam Hisni. Man malaka nisoban minad dahabi awid minal fiddati awid dahab. Barang siapa yang memiliki batas minimum dari emas atau dari perak, haulan kamilan, dan disimpan sudah 1 tahun penuh, wajabat alaihi zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat emas dan perak tersebut. Inda wujudi hadhihi syara'id, ketika memenuhi 5 syarat tersebut. Wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin. Batas minimum, atau kita bahasakan nisob aja ya. Dan nisob perak adalah 200 dirham. Qala Ibnu Mundzir bil ijma. Ibnu Mundzir mengatakan bahwasanya itu menurut kesepakatan para ulama.
Jadi para ulama bersepakat bahwasanya nisab atau batas minimum perak yaitu 200 dirham. Cuman kan kalau kita di Indonesia nggak ngerti 200 dirham itu seapa sih, maka perlu dikonversi lagi ke gram. Maka setelah dikonversi oleh para ulama menjadi bentuk gram, ukuran gram, ditemukanlah angka 595 gram. Jadi barang siapa yang sudah memiliki perak seberat 595 gram, maka ketika itu dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kata Ibnu Mundir, itu adalah kesepakatan para ulama. Wa fis sahihaini, ada dalilnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Laisa fi maduna khamsati awaqin shadaqah. Perak di bawah ukuran 5 awaq maka tidak ada zakatnya. Apalagi itu awaq, Pak Ustadz. Jadi sebetulnya banyak sekali ukuran-ukuran di Arab yang tidak kita kenal di Indonesia. Maka perlu perkonversian itu seperti itu, ya. Tadi setelah dikonversi ke gram, maka ditemukanlah angka 595 gram. Maka makna hadis tersebut seperti ini. Perak simpanan di bawah ukuran, di bawah berat 595 gram, maka tidak ada zakat baginya. Wa kanatil uqiyatu fi ahdihi alaihi salat wassalam arba'in. Oh, apalagi ini? Yang namanya uqiyah. Jadi uqiyah itu nama timbangan, Pak. Kalau kata kita mah gram, ya. Berat uqiyah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupai berat 40. Oh, kita mah nggak ngerti dah, karena yang nulis ini kan orang Arab ya. Kalau yang nulis orang Indonesia, Pak, ulama-ulama Indonesia pasti penjelasannya pakai penjelasan adat budaya yang ada di Indonesia. Termasuk ukuran-ukuran timbangan pasti ukuran-ukuran timbangan Indonesia. Kayak dulu lah di Arab, ukuran air 2 kulah. Air di bawah 2 kulah terkena najis, walaupun 1 tetes, maka semuanya jadi najis. Tapi air di atas 2 kulah terkena najis, dilihat dulu. Kalau bau, warna, rasa berubah, berarti najis. Kalau tidak berubah, maka tidak najis. Pertanyaannya begini, 2 kulah itu, kalau menurut ukuran kita berapa liter? Ya Pak ya. Nah, itu kan ukuran Arab, perlu dikonversikan. Setelah dikonversi oleh para ulama kita ke liter, ternyata ditemukanlah angka 216 liter. Jadi kalau ada air volumenya 216 liter, maka air tersebut selamat, Pak. Selamat dia. Artinya ketika dia kena najis, maka tidak otomatis berubah jadi najis. Misalkan kita di rumah punya bak gede ya. Ukuran bak kita di rumah berapa, Pak? Ada nggak 60 kali 60? Kalau ukuran bak kita di rumah, Pak, itu 60 cm panjangnya. Lebarnya 60 cm. Dalamnya 60 cm. Ketika diisi air, itu 216 liter, bahkan lebih. Nah, jadi kalau kita punya bak di rumah sekarang, ukurannya panjang, lebar, dalam masing-masing 60 cm, bukan 60 meter. 60 meter kolam renang, Pak. 60 cm, kemudian diisi penuh, maka bak itu aman. Ya, tidak akan berubah statusnya menjadi najis. Kecuali tadi kalau semuanya berubah bau, warna, rasa, pasti itu berubah jadi najis. Ya. Tapi kalau seandainya bak Bapak di rumah kecil, atau nggak pakai bak, cuman pakai ember, kayak di toilet umum, kan pakai ember ya. Bapak kalau masuk toilet umum suka ragu nggak? Karena sebagian orang ragu, Pak. Masuk toilet umum, wah, dia ragunya luar biasa. Mencurigai setiap senti di ubin itu ada najis.
dan mencurigai air yang ada di ember itu sudah najis. Jadi dia ketika masuk toilet umum, itu air yang di ember dibuang dulu. Kemudian dia ceboknya pakai air yang keluar dari keran. Nah, ini namanya was-was, Pak ya. Jangan diikutin was-was seperti itu. Yang benar bagaimana? Yang benar itu selama kita tidak yakin ada najis, maka selama itu pula hukumnya tidak najis. Kita masuk toilet umum, ada ember kecil terisi air. Kita tinggal lihat saja airnya. Oh, airnya masih bening, bau, warna, rasa itu nggak aneh-aneh, nggak macem-macem. Berarti status air tersebut suci. Jangan suuzon sama orang sebelumnya. Pak Ustadz, saya takut orang sebelumnya kencing berdiri, terus ada percikan air kencing itu kena air ember itu namanya suuzon. Nggak boleh, ya. Nah, jadi patokannya itu bukan suuzon kita, kata Imam Syafi'i. Patokannya itu status air. Kalau air masih bening, bau, warna, rasa tidak berubah, maka selama itu pula air tersebut dihukumi suci. Jangan ragu-ragu, Pak ya. Karena begini, bahkan saya punya guru itu sudah setara mufti. Mufti ini seorang ulama yang sudah berhak memberikan fatwa. Ya. Beliau itu kalau ngantri ke WC kita waktu di pondok pesantren, kan WC itu berjejer ya. WC berjejer, kita kadang ngantri itu masuk WC karena WC penuh. Itu guru saya yang sekelas mufti, Pak. Beliau itu sambil nunggu orang keluar duduk di lantai bawahnya. Nah, duduk di lantai bawahnya karena lantai bawahnya kering. Ya, lantai bawahnya kering. Beliau duduk itu jubahnya, sarungnya kena lantai bawah itu. Artinya apa? Ini mengajarkan kepada kita itu jangan was-was. Selama kita tidak yakin di sana ada najis, maka selama itu pula kita jangan mencurigai itu najis. Ya. Agar apa? Agar kita beragama itu gampang. Karena sebagian orang beragama itu berat banget. Wah, wudunya apa sampai belepetan, basah luar biasa. Semua harus serba angkat sarung dan lain sebagainya. Betul, berhati-hati, tapi jangan sampai memberatkan, ya. Nah, kita kembali ke masalah apa tadi? 2 kulah. Kan kulah itu ukuran orang Arab ya. Ketika ke Indonesia, masuklah dikonversikan jadi 216 liter. Begitu pula ukuran-ukuran dalam zakat ini, Pak. Wa qad jaa musarrahan bihi fi hadis wala farqa fil fiddah bainal madrubah wa ghairiha kal quradah wat tibir was sabaik wa ba'dul huli ala ma ya'ti wa madhhab fa nisabu 20 misqalan wa ya'ti tatimmatu hadza indal mawdi'il ladzi dzakarahu Syekh. Titik. Sampai situ pembahasan tentang zakat emas perak. Wallahu a'lam. Insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang zakat hasil pertanian dan zakat hasil perkebunan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup sebagaimana biasa, barangkali ada yang ingin bertanya, disilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah masuk apa? Memenuhi nisab. Oh, besaran zakat, iya, belum dijelaskan ya. Iya, besaran zakatnya itu adalah 2,5%. Ya, sama seperti zakat perdagangan. Jadi misalkan Bapak Ibu punya emas 100 gram. Berarti 100 gram itu dirupiahkan dulu berapa? 150 juta kurang lebih. Kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% 150 juta berapa? Aja tanggung banget ya, 100 juta aja deh. 2,5% dari 100 juta, 2,5 juta.
Bapak Ibu jangan ngelihat 2,5 juta ya, berat ngeluarinnya. Lihat sisanya, masih punya 75 juta lagi. Oh, saya kalau ngeluarin 2,5 juta masih sisa 75 juta. 75 juta yang dilihatnya. Nah, 2,5 juta itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Boleh dibagikan secara konsumtif. Artinya 2.500.000 dipecah jadi 100.000, 100.000. Berarti 250 amplop. Bagikan boleh. Yang lebih afdol itu dijadikan zakat produktif. Zakat produktif itu bukan sekedar ngasih makan orang, tapi bisa mengeluarkan orang dari zona kemiskinan dan dari zona pengangguran. Bapak punya zakat 2.500.000, cari orang miskin atau yang pengangguran tapi ingin bekerja. Pengen apa? Dagang. Dagang apa? Dibuatin gerobaknya, dikasih modalnya. Nah, jadi 2,5 juta itu bisa dibagi-bagikan ke 250 orang, namanya zakat konsumtif. Dan bisa dibagikan kepada 1 orang saja, namanya zakat produktif. Ini kira-kira lebih afdol mana Pak? Zakat konsumtif atau produktif? Yang produktif, karena bisa mengeluarkan seseorang dari zona kemiskinan, dari zona pengangguran. Ya. Jadi semakin banyak orang kaya berzakat, sebetulnya harus semakin banyak orang keluar dari zona pengangguran dan kemiskinan. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi batasnya apa atau zakatnya itu 2,5%. Wallahu a'lam bishawab.